Yayasan Pendidikan Bina Kerja Purwakarta menjalin kerjasama dengan Yayasan Harmoni Cendekia Insani dalam penyediaan beasiswa pendidikan tinggi, jenjang sarjana S1 dan magister S2. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU, Kamis 2 April 2026. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan kampus sekolah di Desa Mulia Mekar, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dihadiri para orang tua siswa kelas 12 dari SMK Bina Kerja dan SMK Taruna Sakti. Dan ini bismillahirrahmanirrahim, Yayasan Harmoni Cendekia Insani memberikan beasiswa kepada keluarga besar Yayasan Bina Kerja, ya, baik untuk Bina Kerja, Taruna Sakti atau masyarakat yang membutuhkan. Ini nanti sertifikat aslinya seperti ini. Nanti Ibu ketika sudah mendaftar di acara matrikulasi diberikan sertifikat aslinya dan Anda terdaftar sebagai mahasiswa penerima beasiswa. Untuk seleksi kriteria mangga kepada Pak Makfur ya untuk penerimaan mahasiswa baru. Ketua Yayasan Teknik Purwakarta, M. Makfur, menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga pendidikan guna membuka akses lebih luas bagi lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk melanjutkan studi. Bapak-bapak, contohnya, saya konsultan identitas gak punya ijazah, bagaimana caranya? Nanti ngobrol 4 mata. Kolaborasi antara SMK Bina Kerja dan SMK Taruna Sakti ini diharapkan dapat memberikan jalan yang lebih cepat dan tepat bagi siswa dalam menentukan masa depan pendidikannya, ujarnya. Direktur Yayasan Harmoni Cendekia Insani, NR Hakim, menjelaskan pihaknya mengelola sejumlah perguruan tinggi di wilayah Bandung dan sekitarnya, mulai dari STKIP, STIT, hingga STB. Ia juga mengungkapkan rencana pengembangan kampus di Purwakarta. Insya Allah pada 2027 akan hadir Akademi Sekretaris di Purwakarta, kata Hakim. Dalam kesempatan itu, ia menawarkan berbagai program beasiswa, di antaranya Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan KIP Aspirasi. Program tersebut memungkinkan mahasiswa menempuh pendidikan tanpa biaya kuliah, bahkan disertai bantuan biaya hidup setiap semester. Beasiswa ini mencakup pembiayaan penuh, bahkan ada bantuan biaya hidup. Namun ada syarat tertentu seperti bukan anak PNS, belum menikah, dan lulusan maksimal 3 tahun terakhir, ujarnya. Menurut Hakim, skema pembiayaan tersebut dirancang untuk meringankan beban masyarakat. Mahasiswa penerima program dapat menjalani perkuliahan tanpa dikenakan biaya SPP maupun UKT hingga lulus. Ia menilai program beasiswa ini menjadi peluang besar, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Yayasan Harmoni Cendekia Insani ini adanya di Bandung, di Cileunyi, Rancaikek. Yayasan Harmoni Cendekia Insani ini membawahi beberapa kampus. Ya, kami ada STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan. Kami ada STIT Bandung. Kami ada STIT At-Taqwa. Kami ada STAI Duta Bangsa. Kami ada STEBI, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Islam, STEBI Bina Esa. Ya, kami ada Akademi Sekretaris. Nah, kalau Akademi Sekretaris kebetulan saya direkturnya langsung. Itu di Jakarta yang mohon doanya, insya Allah di 2027 itu mau dipindahkan ke Purwakarta. Jadi nanti kampusnya berdiri di Purwakarta, namanya Akademi Sekretaris Dharma Budi Bakti. Dengan saya direkturnya, nah beliau saya tarik wakil direktur bidang kurikulum dari Akademi nanti. Mohon doanya, Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah limpahkan keberkahan. Selanjutnya, di Yayasan Harmoni Cendekia Insani, saya menjabat sebagai Direktur Humas Kerjasama Antar Lembaga. Terus di Bajnas, saya juga aktif, saya Direktur Program Beasiswa untuk Jawa Barat dan Banten. Jadi program perkuliahan yang saya kelola itu semuanya program beasiswa, sehingga saya menawarkan kepada beliau, Pak, sekaligus aja buka perkuliahan dengan program beasiswa. Nah, beasiswa yang ditawarkan ada 3. Satu, beasiswa KIP Kementerian, ya, sama KIP Aspirasi. Nah, kalau dapat beasiswa ini, kuliahnya gratis 100%, bahkan per semester dapat uang dari pemerintah yang disebut dengan living cost.
Jadi buat tempat tinggal sama buat transport kuliahnya gratis 100%, mau nggak? Tapi syarat ketentuan berlaku. Syaratnya yang pertama, bukan anak PNS. Jadi kalau orang tuanya PNS nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh nikah dulu. Jadi kalau ketahuan kuliahnya nikah maka dicabut beasiswanya. Yang ketiga, usia SMA produktif. Kalau anggaran di 2026, mulainya nanti di Agustus September besok mulai perkuliahannya, itu lulusan SMA-nya 2024, 25, 26. Jadi yang 2023 ke bawah itu nggak dapat. Jadi yang dapatnya lulusan SMA atau SMK atau aliyah paket C boleh 2024, 25, 26. Dulu KIP ini zaman SBY namanya bidik misi. Nah, zamannya Jokowi dirubah menjadi beasiswa KIP. Nah, waktu pemerintahan Jokowi gelombang pertama, KIP itu diperuntukkan buat mereka yang punya kartu KIP di sekolahnya. Dari SD, SMP, SMA. Makanya banyak spanduk-spanduk menerima beasiswa KIP. Karena kalau dia punya kartu KIP di sekolahnya, didaftarkan saja ke kampus swasta bukan negeri ya, maka otomatis langsung dapat tunjangan dari pemerintah. Besarannya tergantung akreditasi kampus. Jadi akreditasinya ada baik sekali unggul. Nah di saya kebetulan baik, akreditasinya itu dapatnya 4.600.000 per 6 bulan per semester. Antara ibu dengan bapak. Boleh seikhlasnya dan itu boleh dicicil. Tapi jangan sampai 2 juta, Pak, 2 juta kemalahan. Mangga tinggal diskusi aja, ibu nego, bapak nego. Pak, udah 100.000 aja uang gedungnya, dicicil selama 1 tahun. Ya. Nah, boleh enggak? Terus yang ketiga ini yang hebat nih Bapak Ibu. Yang hebat nih, yang kuliah itu beratnya di sini. Membebaskan mahasiswa dari biaya pendidikan. Jadi nggak ada SPP, nggak ada UKT semester 1 sampai semester 8. Yang mahal itu biasanya ini. Di Purwakarta itu rata-rata 3 juta, 4 juta per semester. Di sini gratis. Jadi beda. Kalau di SMK ada SPP-nya 250. Ibu kuliah malah nggak ada SPP-nya. Lempeng udah semester 1 sampai semester 8. Masya Allah. Ringan nggak Bu? Ya. Di sisi lain, Kepala SMK Taruna Sakti yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Bina Kerja Yuliati mengingatkan orang tua terkait agenda penting sekolah, termasuk pelaksanaan uji kompetensi atau uji kom. Untuk SMK Bina Kerja akan dilaksanakan pada 13-15 April, sedangkan SMK Taruna Sakti pada 16-17 April. Kami mohon dukungan dan motivasi dari orang tua agar siswa siap menghadapi ujian tersebut, ujarnya. Ia juga mengajak para orang tua untuk aktif mengikuti sesi sosialisasi dan diskusi agar memahami peluang beasiswa yang tersedia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sekolah dalam menjembatani lulusan SMK menuju pendidikan tinggi, sekaligus memperkuat sinergi antara pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Itu di hari SMK Bina Kerja, di hari Senin tanggal 13 April sampai tanggal 15 April, sedangkan untuk SMK Taruna Sakti di tanggal 16 dan 17 April. Jadi di minggu depannya lagi ya. Mohon motivasinya karena hari ini sampai minggu depan, kurang lebih 1 minggu lagi di minggu depan itu masih ada pembekalan dan persiapan untuk kegiatan uji kom. Walaupun laporan dari masing-masing kaprodi insya Allah sudah siap ya untuk yang SMK Bina Kerja, kemudian akan lebih ditekankan lagi untuk yang SMK Taruna Sakti. Itu Bapak Ibu. Herman Budiono melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat.